Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, a'adani Allah wa iyyakum jamaah, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, pagi ini kita bisa hadir silaturahim untuk berdiskusi, sharing session tentang kunci. Likulli amrin miftahun. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Di dunia ini semua itu ada kuncinya. Masjid ini ada kunci. Ada 3 pintu, berarti ada 3 kunci. Kamar ini ada kuncinya. Rumah kita punya kunci. Yang bawa mobil motor ada kuncinya enggak, Pak? Ada. Likulli amrin miftahun. Jadi segala sesuatu itu ada kuncinya. Kemudian di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebut miftahul jannah, kunci surga itu at-tauhid, atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian miftahul jannah as-shalah disebut juga. Kunci surga itu adalah salat. Jadi kalau orang tidak salat, berarti kuncinya nggak bisa kebuka nanti di akhirat. Terlebih-lebih salat ini spesial. Kalau ibadah lain cukup Allah perintahkan kepada Jibril alaihi salatu wassalam, ya, turun wahyu. Contohnya umpamanya tentang saum Ramadan besok insyaallah. Jadi insyaallah taala sekarang tanggal berapa ini? 2. Jadi tanggal 2 bulan depan insyaallah Ustaz Ahmad sudah masuk Ramadan. Perintah Ramadan itu cukup lewat wahyu, lewat Jibril alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah haji cukup lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Perintah zakat cukup lewat wahyu, wa atiuz zakah. Ya. Tapi perintah salat tidak cukup lewat wahyu saja, tapi Allah langsung memanggil yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya hati-hati. Kalau ibadah lain tidak dilakukan karena ada uzur, ada masyaqqah, Allah tidak menyebutkan kafir. Muslim sampai dia wafat belum haji, tetap dia Islam. Muslim sampai dia wafat tidak pernah bayar zakat karena dia mustahik, bukan muzaki, enggak kafir dia. Muslim ketika Ramadan datang enggak saum dia karena ada uzur.
faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Tidak kafir dia. Tapi kalau sholat ditinggalkan, ini ada hadis mengatakan ma bainal kufri, ya, antara kita dengan mereka dengan kekafiran itu tarkus shalah. Walaupun ada ulama mengatakan kalau dia meninggalkan sholatnya itu karena malas, kaslan, tidak sampai mengeluarkan seseorang kepada kekafiran. Tetapi kalau dia tidak sholat dengan penuh keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka kafir. Jadi sebutkan kunci surga adalah at-tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, miftahul jannah as-shalah. Yang ketiga, wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'i wa hum julasaullah yaumal qiyamah. Kunci surga yang ketiga adalah hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin dan fakir. Dan mereka itu yang rajin menyantuni fakir miskin ketika di dunia, mereka itu adalah teman duduk Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Subhanallah. Baik. Di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau muridnya dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini juga menjelaskan tentang kunci. Ya, hadhil arwah itu tamasya ke surga, ila biladil afrah. Ya, kalau bahasa Betawinya piknik. Piknik kemana Pak? Ke surga. Jadi baca buku ini kita akan diajak untuk jalan-jalan ke surga. Apa saja sih? Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa qad ja'alallahu subhanahu. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala ja'ala, telah menjadikan, ya, qadnya qad taukid, penguat, stressing, ya. Sesuatu kalau ada qad, ya, ada penguat, ada taukid, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting, urgent. Seperti kalau Pak RT, Ketua DKM bikin surat baik kepada undangan jamaah, warga masyarakat maupun kepada pengurus. Di surat itu Ketua DKM menegaskan dengan ditandai dengan hurufnya huruf apa biasanya Pak? Italik atau bold atau understatement, garis bawah. Ini menandakan ini situ ada sesuatu yang penting. Ini taukid namanya. Ditekankan. Umpamanya jangan lupa, kadang-kadang dimerahin, atau jangan lupa tebal atau italik. Masing-masing membawa apa? Membawa infak dan sedekah dalam acara tersebut. Berarti itu penting. Wa qad ja'alallahu subhanahu likulli matlubin miftahan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan terhadap segala sesuatu itu
yang akan diraih, ya, matlubin, yang ingin dicapai. Miftahan itu ada kuncinya. Likulli, bagi setiap sesuatu. Mahasiswa kalau ingin lulus UTS dan UAS itu ada kuncinya. Mahasiswa kalau ingin sidang skripsi, ya, lulus ketika di sidang munaqashah di depan para penguji, ada kuncinya. Bahkan anak-anak kita kalau ingin sukses, berhasil dalam pesantren, dalam dunia pendidikan, kadang-kadang ditambah dengan les, dikasih kunci-kuncinya. Matematika ada kuncinya, fisika ada kuncinya. Wa qad ja'alallahu subhanahu likulli matlubin miftahan yaftahu bihi, untuk membukanya. Saya sering memberikan analogi kepada jamaah begini, Bang. Ini masing-masing Bapak katakan bawa motor, ya. Maaf, mereknya sama, Honda. Terus tipenya Beat, sama. 10 orang Honda Beat, tahunnya sama, keluaran tahun 2025. 10 motor di depan. Umpamanya Ustadz Ahmad bawa motor yang sama itu, kemudian ketukar sama temannya sebelah, ya, Ahina Roli, ya, Roli Juanda, sama-sama Beat, sama-sama Honda. Salah kunci doang, bisa buka enggak? Enggak bisa. Mobil mereknya sama, ya, tetapi karena kuncinya salah nggak bisa buka. Ya, maka nanti kita coba lihat. Ya. Setiap sesuatu itu ada kuncinya. Faja'ala miftahus shalah at-tahuru. Sebagaimana Allah menjadikan kunci solat adalah apa, Pak? Tahuru, bersuci. Baik suci daripada hadas kecil dengan wudu, baik suci dari hadas besar dengan mandi junub dan sebagainya. Ibu-ibu selesai melahirkan mandi apa, Bu? Nipas. Setelah menstruasi mandi besar. Ya, kama qala, sebagaimana Rasulullah bersabda, miftahus shalah at-taharah. Kunci salat adalah taharah. Artinya kalau ada orang salat enggak bersuci, sah enggak salatnya, Pak? Tidak. Karena kuncinya enggak kebuka. Masuk masjid, ini dikunci semua, nggak bawa kunci, nggak bisa masuk. Ya, wa miftahul hajj, kunci haji itu adalah al-ihram. Kunci haji itu ihram, Pak. Apa itu ihram? Yang pernah umroh haji? Haji Bandi gimana? Ihram itu apa? Kalau nggak ihram, nggak kebuka kunci haji itu. Ihram itu meniatkan dari mikot. Ada 2 mikot, ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot makani itu dari Indonesia yang rajih adalah Yalamlam. Ada yang bilang Kornul Manazil, itu persis 1,5 jam sebelum pesawat mendarat di Jeddah. Kayaknya mereka berusaha di atas pesawat mengambil ihramnya, melafalkan niat ihram. Iya. Kalau tamattu itu biasanya ihram umrah dulu baru haji. Bismillahi apa? Labbaika Allahumma umratan. Itu tempatnya di mana? Di
mikot. Mikot makani, kalau mikot zamani itu sejak 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah itu mikot zamani haji. Kalau mikot zamani umroh itu kapan saja, kecuali Saudi nutup. Seperti nanti ada closing date seminggu sebelum wukuf itu ditutup bandara. Tidak boleh ada penerbangan masuk. Setelah itu Pak, boleh lagi umroh. Bebas. Tapi kalau haji, mikot zamannya ditentukan. 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Nah, di tempat itulah memulai ihram. Memakai pakaian ihram, 2 helai bagi bapak-bapak tanpa daleman. Yang atas namanya rida, yang bawah namanya izar. 2 helai tanpa jahit. Di situ ihram. Kalau enggak ihram, enggak sah. Hajinya enggak sah. Umrohnya. Kenapa? Wa miftahul hajj al-ihram. Ada kuncinya juga. Wa miftahul bir. Nah ini. Kunci kebaikan adalah as-suduq. Jujur. Jadi menilai kawan, teman, karib, kerabat itu dia itu baik tidaknya menurut Islam. Bukan hanya senyumnya manis, suka menyapa, ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu standar masyarakat baik itu orang. Betul nggak Pak? Itu orang akhlaknya baik banget. Kenapa? Lihat, senyum, murah senyum dia. Terus salam, assalamualaikum. Terus suka menyapa, gimana kabarnya Pak, sehat? Gitu. Ya, terus musafahah, sopan, santun. Itu tanda orang baik, akhlak baik, adab baik. Tapi belum lengkap. Walaupun dia senyum, salam, sapa, sopan, santun, tapi nggak jujur. Disuruh beli sesuatu oleh DKM, 100.000. Bawa barang, nggak pernah laporan. Padahal ketua DKM tahu ini harga barang 85.000. Kembalinya berapa Pak? 15.000. Nggak pakai bensin, orang deket kok. Terus diam dia. Setiap suruh belanja begitu. Padahal ini imam umpamanya. Padahal ini orangnya sopan, ini santun. Senyumnya luar biasa. Tapi setiap suruh belanja nggak pernah ada laporan. Ini menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini dalam kitab apa tadi? Hadihil arwah ila biladil afrah, belum menjadi apa? Orang baik. Karena miftahul bir as-suduq. Jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak. Jadi kalau Bapak punya teman jujur, alhamdulillah, pegang dia. Pinjam uang, jujur dia. Pak Ustadz, mohon maaf saya mengganggu. Ada apa nih? Anak saya sakit Pak. Lagi dirawat. Sekarang harus pulang tapi harus bayar dulu administrasi. Karena saya nggak punya BPJS, nggak punya KIS. Mau pinjam uang ada Pak? Berapa? 2 juta. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki akan saya ganti. Ya udah ini. Insya Allah bulan depan, insya Allah 2 bulan ke depan akan saya ganti. Begitu sebelum masuk perjanjian tempo, kalau dia ada langsung dibayarkan. Jujur dia. Kalau nggak ada, datang dia ngomong, Pak Ustadz mohon maaf, ternyata meleset Pak Ustadz. Saya janji bulan depan, tapi afwan saya ada musibah. Uang sudah ada sebenarnya. Jujur dia ngomong, apa adanya. Itu teman baik Pak. Teman yang nggak baik itu datang ke rumah kita, dia ngemis-ngemis kepada kita minjam duit. Setelah dipinjemin, kita yang ngemis sama dia. Maksudnya apa ini? Halo?
Waktu mau minjem, dia ngemis-ngemis sama kita. Pak Haji, maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, saya minta ini Pak Haji. Pokoknya kayak orang ngemis aja lah. Nunduk-nunduk gitu ya. Dikasih 5 juta, janji bulan depan, janji setengah bulan kemudian, dan seterusnya. Nggak ada kabar berita. Muntaber namanya. Mundur tanpa berita. WA nggak pernah dijawab. Telepon nggak diangkat. Ketemu nggak pernah. Ini teman bukan teman baik, Pak. Tidak jujur dia. Padahal kalaupun dia jujur, maaf, Pak Haji saya yang bisa bayar karena gini. Pasti insya Allah dah. Yang penting hubungan baik jangan diputus. Jaga hubungan baik. Makanya wa miftahul bir as-suduq. Nah, yang berikutnya wa miftahul jannah at-tauhid. Kunci surga adalah tauhid. La ilaha illallah. Ya. Kemudian yang mungkin ini yang saya maksud tema ini 7 kunci surga ini bukan kuncinya, tetapi ini. Pernah ada seorang sahabat dalam Sahih Bukhari, ya, dia menanyakan sesuatu kepada Wahab bin Munabbih. Ini kelompok tabi'in. Tabi'in itu ketemu dengan sahabat. Ada tabi'in besar, termasuk Wahab bin Munabbih. Ditanya, ya Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Ini pertanyaan kepada Wahab bin Munabbih. Beliau jawab, bala. Atau na'am. Jadi kalau bala artinya apa? Halo? Bala. Artinya? Iya. Iya benar. Kalau bahasa Padangnya, ikobana. Iyobana. Ada orang Padang sini? Mana? Angkat tangan. Oh, enggak ada berarti. Iyobana, ikobana, bala. Tapi kalau bahasa Sunda, bala itu apa? Pak Maman, Pak Haji Maman. Iya, masjid bala pisan ya. Artinya apa itu? Kotor, banyak sampah, bala. Beda bahasa, beda arti. Kalau bahasa Arab, bala, benar. Bahasa Padangnya iyobana, ikobana. Kalau Sunda bala pisan berarti kotor, banyak sampah. Kalau bala-bala, nanti menunya apa Pak Ahmad? Ada bala-bala, bakwan maksudnya gitu ya. Betul nggak? Beda lagi, bala-bala. Kata Wahab bin Munabbih menjawab, bala, benar bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Tetapi kata Wahab bin Munabbih, walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Nah, ini di sini, Pak. Tapi bukankah setiap kunci itu ada gerigi? Tahu gerigi enggak? Asnan itu gigi. Makanya tadi yang membedakan motornya sama, mereknya sama, made in-nya sama Toyota dari Jepang, ya, bitnya sama, tapi beda-beda. Kunci motornya Pak Ustadz Ahmad nggak bisa buka kunci motor Pak Zainal. Harus sama-sama bit, sama-sama Honda, nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing kunci itu punya gerigi. Ya, ini jawaban dari Wahab bin Munabbih. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Fa in jita miftahi lahu asnanu putiha laka wa illa lam yuftah laka. Kata beliau, bukankah setiap kunci itu punya gerigi? Jika Anda membawa kunci yang bergerigi, insya Allah pintu
atau motor bisa dipakai. Ya, wa illa lam yuftah laka, kalau kita bawa kunci tanpa ada geriginya, maka motor nggak bisa dipakai. Pintu rumah tidak bisa terbuka. Itu namanya kunci gelondongan namanya. Ada nggak kunci gelondongan, Pak? Nggak pakai gerigi, Pak? Apa? Ada. Namanya kunci T. Itu untuk maling. Betul apa enggak? Cirinya gini, Pak. Kalau Bapak bawa motor ke masjid, saya pernah mengalami soalnya. Pas dipakai, masukin kunci saya kok nggak bisa, nggak masuk. Kaget, saya lihat platnya bener. Takut salah motor gitu, Pak. Terus bodinya bener, cirinya bener, tapi kunci nggak masuk ke dalam itu, apa? Kunci motor itu nggak bisa masuk, ada kayak ada ganjelan, Pak. Gini. Ya Allah, kenapa? Raguin. Tapi benar ini kunci mobil, sampai saya telepon, ini motor kita ini nomornya ini ya? Iya benar, Bi, katanya. Tapi kalau nggak masuk kunci, ingat ada orang ngomong gini, kalau kita mau pakai motor, kunci motor nggak bisa masuk, Pak, itu tandanya habis ada yang mau jahilin. Benar, Pak. Tolong sama security, Pak, tolong lihat CCTV, Pak. Ada 2 anak muda kelihatan. Rupanya ganjal itu apa? Kunci T, kunci tanpa gerigi, patah. Alhamdulillah, berarti masih milik saya motor ini. Itu ada kunci tanpa gerigi, tapi itu khususon untuk siapa? Maling. Kalau kita punya motor pasti ada geriginya kunci, betul nggak? Mobil, coba. Nanti hitung ada berapa gerigi kunci motor Bapak. Pasti beda dengan motor orang. Padahal mereknya sama, ya, buatannya sama, tahunnya sama, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Bukan motor kita. Jadi ini jawaban dari Wahab bin Munabbih. Nah, pertanyaannya begini. Apakah Bapak Ibu sudah punya kunci surga? Jawabnya, sudah. Sudah dong. Apa? La ilaha illallah. 12 huruf. Ya, makanya ini saya pegang 12 ini. Saya orang Sunda, Pak. Sama dengan Pak Zainal. Siapa lagi yang Sunda sini, Pak? Sunda. Sunda itu bukan suka daun, salah. Ada yang bilang Sunda itu kan suka makan lalap. Makanya Sunda, bukan itu filosofinya. Sunda itu menurut orang-orang tua, anu nyusun dina jero dada, artinya yang tersusun dalam dada. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Itu Sunda, Pak. Dalam banget ini. Saya orang Sunda, saya pegang itu. Berapa huruf? 12 huruf. Makanya orang Sunda ngatain begini, pang badak-badakna cilaka nyaeta cilaka 12. Pernah dengar enggak? Segede-gedenya kecelakaan musibah yaitu celaka 12. Dulu saya belum ngerti maksudnya apa ini. Oh, maksudnya segede-gedenya musibah dalam hidup ini yaitu celaka 12. Maksudnya apa? Rungkad dina dada, lengit dina hate, pamadegan kalimat la ilaha illallah. Apa itu rungkad? Runtuh. Sekarang lagi viral rungkad Ba'lawi. Maksudnya apa itu? Setelah ada tesis dari Kiai Iman, saya ikutin terus, Pak. Ilmiah. Nasabnya, sejarahnya, terus lihat akhlak sehari-hari. Kan nggak mungkin orang ngaku cucu Nabi tapi dakwahnya sering marah-marah, bahasanya kotor. Nggak mungkin darah Nabi yang suci itu tercemar. Ada orang ngaku cucu Nabi tapi nggak sesuai dengan kakeknya, mungkin nggak? Darah itu suci, Pak. Makanya ada bahasa rungkad. Apa rungkad itu?
runtuh. Rungkat dina dada, lengit dina hate, pamadegan kalimat la ilaha illallah. Maka orang Sunda bilang, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapak. Ibu bapak mesti dipusti-pusti, tapi ulah dipigusti. Kenapa? Haram, syirik. Nah, itu Sunda. Jadi kalau ada orang Sunda nggak ngerti itu, berarti palsu Sundanya. Ini Pak, 12 huruf. Kenapa? Ini kunci surga. Ya, ini tepat sekali Pak Ahmad. Semua kita punya kunci. Ya, apa? La ilaha illallah. Itu kuncinya. Pertanyaan kedua, apakah kunci surga Bapak Ibu sudah ada geriginya? Punya geriginya? Punya? Insya Allah. Pertanyaan ketiga, kalau sudah punya geriginya, pertanyaan saya, ada berapa gerigi kunci surga? Berarti insya Allah masuk. Insya Allah. Apa saja yang 7 itu? Kalau 5, umpamanya Bapak punya kunci surga, ya, la ilaha illallah, 12 huruf. Tapi geriginya cuma 5. Umpama, kira-kira bisa buka enggak surga? Tidak. Saya cuma 6 Pak Ustadz. Bisa buka enggak? Enggak bisa. Harus 7. Baru bisa kebuka itu. Ya Pak, apa saja sih? Ini yang maksud dengan bukan 7 kunci surga, tapi 7 gerigi kunci surga. Ada berapa? 7. Satu apa Pak? Al-ilmu. Jadi kalau kita ngucapin la ilaha illallah, sampai lehernya mau patah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau patah. Tapi kalau nggak pakai ilmu, nggak ngepek ini kalimat. Bener nggak Pak? Nggak ngepek. Apa ngepek itu? Nggak ngaruh, nggak nendang. Ya Pak? Kenapa? Fa'lam annahu. Kalimatnya fa'lam annahu. Ketahuilah, berarti ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Pelajarilah, ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Baru ini ngepek. Mesti paham kalimat itu Pak. Ya, tidak boleh ada syirik. Pak, kalau ada syirik aja 0,0001% masuk ke surga kita Pak. Halo? Syirik? Nggak bisa. Harus muhlisina lahuddina hudafa. Khalis 100%. Nggak boleh ada syirik. Ini ilmu Pak. Apalagi kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab. Berapa orang Pak yang masuk? Yadkhulunal jannah min ummati 70.000. Berapa? 70.000. Kira-kira nih jemaah yang hadir masuk nggak nih? Masuk surga la hisaban wala azaban. Tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa. Bapak ke luar negeri, ya, ke Mekah lah ya Pak ya. Itu nggak pakai pemeriksaan. Seperti presiden. Dari rumah mobil sudah ngejogrok tuh, dibukain pintunya, dibawain tasnya. Dia tinggal duduk doang. Sampai ke Halim itu dijaga Pak. Betul Pak, lancar itu, nggak ada macet. Presiden. Sampai di Halim udah disambut oleh para pejabat kan, panglima, menteri. Wah. Langsung presiden tuh nyalamin doang, naik ke atas pesawat. Ada nggak pemeriksaan imigrasi Pak? Paspor? Nggak ada. Di atas pesawat ya, di tangga itu begini doang dadah. Masuk ruang VVIP. Terbang sekian jam, katakan ke Amerika. Di bandara sana itu udah disambut oleh
pemimpin di sana, Pak. Siapin mobilnya. Seperti itu mau nggak, Pak? Ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Mau? Mau dong. Syaratnya apa? Masih ingat nggak? Syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak diazab, tidak dihisab. Syaratnya apa, Pak? Masih ingat? Satu, tidak minta diruqyah. Dua, tidak percaya dengan apa? Tatoyur. Apa tatoyur? Burung. Dulu itu orang jahiliyah kalau ingin pergi ke sebuah tempat, dia melepaskan burung. Kayak burung merpati dilepas. Kalau burung itu belok ke kiri, ini tanda bahaya, cilaka. Maka dia mengurungkan perginya. Itu jahiliyah. Kalau tuh burung dilepas ke kanan, berarti tanda baik, dia jalan. Ya, kalau masih ada itu mohon maaf. Rasanya tipis ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Dua, mau ke Bandung. Udah siap-siap nih hari Sabtu, Ahad, 2 hari ke Bandung sama keluarga. Mau rihlah. Udah siap semua keluarga. Pas bapak ngeluarin mobil dari garasi, Pak. Ada kucing, kedinginan, musim dingin, nyelinap di ban mobil kita. Pas bapak keluarin mobil, kelindes, Pak. Nggak berasa bapak, anak kucing. Begitu sampai di luar garasi, lihat ke dalam, astagfirullah, kucing mati, berdarah. Langsung sugesti. Waduh, cilaka ini. Kucing ini bukan sembarang binatang. Akhirnya apa? Mi, kenapa pusat? Kita nggak jadi ke Bandung. Kenapa? Bapak nabrak kucing. Kalau begini mohon maaf, rasanya tipis, Pak, ke surga tanpa hisab. Itu namanya tatayur. Termasuk mau pergi kejatuhan cicak. Blek, waduh. Kacau nih. Masih ada yang begitu? Masih ada? Halo ibu-ibu di rumah. Alhamdulillah ada kupu-kupu. Kayaknya mau ada. Masuk. Budak. Ulah diuk tina panto. Di pintu olong-olong jodoh. Cina gitunya. Sunda. Jangan duduk di pintu yang belum nikah tuh. Nanti apa? Susah. Masuk tatoyur tuh. Apa lagi? Ini ilmu, Pak. Apa lagi? Suara burung. Cuit, 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 cuit. Di depan rumah nih. Waduh. Siapa lagi nih? Kayaknya besok ada pengumuman dari Nurul Huda. Inna lillahi. Kenapa? Suara burung. Cuit, 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 cuit. Begitu. Kalau masih itu, sampai ada yang diusir tuh burung, Pak. Bunyi di depan rumah orang itu, ditimpuk pakai batu. Kenapa? Ketakutan, takut dia kena katanya. Mana ada yang nanya ibu-ibu, Pak Ustadz, kenapa ya? Kalau ada orang meninggal hari Rebo, suka ngerembet kepada saudara kandungnya. Pemenya hari Rabu meninggal kakaknya, itu adiknya tunggal lama meninggal juga. Ini termasuk tatoyur. Apalagi, Pak? Yang viral, Pak? Banyak orang nggak mau beli rumah tusuk sate. Waduh, apa tusuk sate itu? Nih, rumah di sini, jalan sana, sana jalan. Letter T, betul nggak? Kenapa? Kenapa nggak laku? Menurut Feng Shui, waduh, apa Feng Shui itu? Itu rumah itu pasti sakit, pasti berantem terus penghuninya, panas. Ini termasuk tatoyur, Pak. Makanya kalau bapak ada rumah, orang mau jual rumah itu, beli, Pak, pasti murah harganya itu, karena orang jarang mau beli. Beli aja, Pak. Kalau masih percaya dengan rumah seperti itu, tusuk sate, ya tipis, Pak, ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Apalagi mau nikahin anak, coba ini lahirnya tanggal kapan, hari apa, yang ini, terus ditanya ke mbah, jatuhnya hari Senin,
Senin kan puasa sunnah. Kok hajatan hari Senin? Iya, karena menurut hitungan apa? Hitungan apa? Beton. Dulu di kampung saya masih ingat, waktu masih muda, kata orang tua, Ujang, lamun erek ka Jakarta ka kota, ulah dinten Salasa jeung Sabtu. Eta poena poe naas, poe apes. Kalau bahasa kitanya, anak muda, kalau mau ke Jakarta perjalanan jangan hari Selasa sama hari Sabtu, itu hari sial. Masuk nggak tatoyur ini? Masuk. Saya coba langgar nih. Berangkat hari Sabtu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bisnya kosong. Terus di jalanan juga lancar. Lancar jaya. Dulu belum ada tol, Pak. Belum ada tol. Apalagi Cipali. Cikampek aja belum. Masih Pantura. Jadi dari kampung saya, dari Kuningan ke Jakarta itu 6 jam dulu. Kalau sampai Sukamandi itu, Pak, waduh, setengah perjalanan. Sukamandi. Cirinya apa? Begitu bis berhenti itu, datang tuh, bawa baskom, ibu-ibu. Ya, Pak, lontong-lontong, tempe-tempe gitu kan? Masih ingat nggak? Sekarang udah nggak ada. Mana ada dari rest area sekarang ada begituan. Itu kenangan indah saya. Kenangan indah. Itu semuanya tatoyur namanya itu, Pak. Apalagi, Pak? Tatoyur. Ini ilmu. Banyak orang sudah haji, rajin sholat, rajin kajian, tapi masih ada yang sebegitu. Mohon maaf, surga belum bisa langsung tanpa hisab, tanpa azab. Pasti lewat ke surga, tapi lewat azab, lewat neraka. Apalagi, Pak? Yang sehari-hari aja lah, Pak. Halo? Yang tatoyur. Halo? Hah? Jualan pada hari tertentu. Libur ditentukan. Pada dalam Islam itu nggak ada hari sial, Pak. Kalau memang itu hari sial, kenapa Allah ciptakan yang begitu? Kalau bagi saya ditanya, Pak Ustadz, hari sial itu yang hari apa? Menurut saya nih, ini bukan hadis, saya. Hari sial menurut saya apabila hari itu saya bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada orang tua, itu hari sial bagi saya. Itu menurut saya. Kenapa? Bahaya. Tapi secara syar'i nggak ada hari sial dalam Islam. Semua hari itu baik. Termasuk ada orang yang nggak berani nikahin anak di bulan Suro. Apa Suro? Bulan Muharram. Asyura itu hari ke-10. Nggak berani. Kenapa nggak berani nikahin anak hajatan? Hah? Walimatul arus nggak berani di bulan Muharram. Kenapa, Pak? Karena hati-hati ya. Pada bulan itu, tanggal itu, Nyi Roro Kidul juga sedang mantu. Betul apa enggak? Makanya ada film Malam Satu Suro. Susana yang main. Setiap kawin sama Susana pasti besok pagi suaminya mati. Kenapa? Dipatok ular. Karena maaf, keluar dari kemaluannya itu keluarnya ular, Pak. Ini syirik, Pak. Apalagi, Pak? Besok mau Ramadan rame-rame apa? Mandi di mana? Di laut, ngapain? Halo? Tambah cerita khurafat. Nanti itu menjelang puasa itu roh-roh yang sudah meninggal akan mendatangi rumah. Setiap malam Jumat itu datang. Habis ya, Pak? Ini baru 1 gerigi loh, Pak. Kan ada 7 ya, Pak? Iya, 7, Pak. Gimana ini? Oke, singkat aja. Gerigi kunci surga ada 7. 1 al-ilmu, kedua al-yakin. Apa? Kalau nggak yakin tuh bacaan tuh nggak ngepek juga. La ilaha illallah. Apa dia nggak yakin kalimat ini? Kalimat thayyibah doang nih. Apa maksudnya? Nggak ngerti dia, nggak yakin dia, nggak bisa. Yang ketiga al-ikhlas.
Mesti kita ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan karena yang lain. Hanya karena Allah. Termasuk dakwah hari ini, pagi ini, dua syaratnya. Satu, Quran dan Sunnah. Kedua, ikhlas. Salah satu nggak ada, bukan dakwah namanya. Ada orang berdakwah. Quran dan hadis disampaikan, tapi nggak ikhlas dia. Nggak dakwah itu. Atau sebaliknya, dia ikhlas. Tapi yang disampaikan bukan Quran dan hadis, tapi khurafat. Nggak masuk. Contoh. Ya, ini ada oknum, saya kemarin udah ngomong. Ada yang bilang begini, seorang oknum Habib bilang begini, ada anak umur 7 tahun sudah hafiz Quran. Hafiz Quran. Anak seorang Habib, 7 tahun hafiz Quran. Kemudian jadi imam sholat dia. 1 rakaat hatam Quran dia. 2 rakaat, 2 kali hatam. Masuk akal nggak? Halo? 1 rakaat setelah Fatihah hatam Quran dari mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai An-Nas. Masuk akal nggak? 1 rakaat loh, Pak. Imam Syafi'i itu dalam riwayat 3 hari terus-terusan, kecuali waktu sholat berhenti dia hatam. 3 hari, Pak. Itu sudah hafal Quran, Pak. Yang begini, Pak, kadang-kadang khurafat keluar, tahyul keluar, bukan dakwah ini. Salah satu hilang, bukan dakwah. Apalagi kedua-duanya sudah niatnya karena amplop, maaf, karena apa? Fulus, la fulus mamfus, ma fi fulus mamfus. Ya, terus bukan Quran dan hadis yang disampaikan, bukan dakwah ini. Walaupun ketika mau ceramah di senter tuh naik Alphard, bawa Lamborghini, bukan Lamborghini, Lamborghini. Ikhlas. Yang ketiga, as-sidqu. Apa as-sidqu, Pak? Membenarkan kalimat la ilaha illallah. Seperti Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka dibilang Abu Bakar as-siddiq. Yang lain mendustakan, dia membenarkan. Apalagi al-mahabbah, kecintaan, penuh dengan kecintaan kalimat la ilaha illallah. Panjang ceritanya, kita singkat aja. Berikutnya apa? Al-inqiyad. Apa artinya al-inqiyad? Mentaati konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wala tusyrik billah syai'in. Apalagi yang terakhir, yang ketujuh, al-qabul. Apa al-qabul? Menerima tanpa reserve. Kalau sudah bilang ini syirik, tinggalkan. Ini tauhid, lakukan. Itu al-qabul. Apa artinya? Menerima apa adanya. Jangan pilih-pilih, jangan timbang-timbang, jangan pikir-pikir. Kalau bilang Allah ini syirik, tinggalkan. Terima. Tauhid, lakukan. Namanya al-qabul. Dah, itu aja, Bu. Coba sebutin lagi sebelum pulang, bawa oleh-oleh. 1. Oke. Saya ingin bapak-bapak pulang dapat oleh-oleh. Ini penting ini, Mak. Ini kunci. Kita semua punya kunci surga. Ya. Apa itu? La ilaha illallah. Ya, semua punya. Bahkan dalam hadis disebutkan, man akhiru kadamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat ini nih, la ilaha illallah, dakhalal, tapi ucapan itu dengan 7 kunci tadi, gerigi. Ya, dengan keilmuan, dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan membenarkan, dengan mahabbah, kecintaan, dengan al-inqiyad, mentaati konsekuensi dari kalimat itu dan menerima, insya Allah surga baginya. Apa yang pertama? Kunci gerigi, al-ilmu. Kedua, al-yaqin. Ketiga, al-ikhlas. Keempat, as-sidqu, membenarkan. Yang kelima, al-mahabbah,
Yang keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad mentaati konsekuensi dari kalimat ini. Dan terakhir, al-qabul. Artinya apa? Menerima. Bawa pulang, Pak. Kalau perlu dibikin ini, Pak, figura. Kunci surga. Ya, tulis la ilaha illallah sama artinya. Di bawahnya gerigi kunci surga 7. Tulis tuh. Ya, supaya hafal, supaya ingat. Dan ini tidak hanya dihafal tapi diamalkan. Insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.